Hi everyone, welcome to Free and Eco Right Collaboration Podcast with me, Kaiki, as your host for today. Today, we will be having another session of podcast at Women in Wellbeing and Economic Empowerment, where we are going to discuss about the importance of well-being in inclusive economy. So, I would like you to introduce you to our podcaster for today. She is a very active civic and human rights active. Please welcome Kak Arvi Bastian. Terima kasih Kay, selamat sore. Terima kasih sudah hadir di acara podcast series untuk Economic Empowerment. Dan sore hari ini kita akan membahas tentang Women in Wellbeing and Economic Empowerment. Kita telah kehadiran dua tamu sangat istimewa, yaitu ada Kak Guru dan Kak Ramin telah hadir di studio sore ini. Terima kasih udah datang. Saya akan memperkenalkan ya satu persatu ya. Pertama adalah Kak Ramin adalah Kak Ramin Selendra Sati Hadi, CNMCR, an independent certified counselor practitioner, healer for self-acceptance, inner peace, and trauma healing dari tahun 2023 hingga saat ini, dan juga sebagai honorary guest speaker, resource person, discussion respondent, and lecturer on psychology untuk bachelor, masters, and doctorate degrees di Unika Atmajaya dari tahun 2023 hingga 2025. Lalu Bachelor of Psychology Unika Atmajaya di tahun 2023. Lalu sebagai Honorary Guest Student for Master of Clinical Psychology Program Unika Atmajaya tahun 2023. Dan Bachelor of Art, Bachelor of Fine Arts in Industrial Design, Rhode Island School of Design, Providence, USA tahun 95 hingga 1999. Dan satu lagi yang sudah tidak asing lagi, Kak Kurniawan, Kak Kurnia, sebagai Chief of Operation Angsa Merah Foundation dari tahun 2023 hingga saat ini. Lalu sebagai Director Angsa Merah Foundation tahun 2022 hingga saat ini. Sebagai Festival Director 100% Manusia Film Festival dari tahun 2016 hingga saat ini. Dan Kak Kurnia juga menempuh double degree untuk Bachelor of Science di System Information dan Accounting Bina Nusantara University tahun 2004 hingga 2010. Nah ini tadi di Kak Ramin ya ada CNMCR, boleh dijelasin nggak apa sih kepanjangannya? Saya agak susah buat sering lihat mau online ataupun pada saat acara-acara tuh ada ini apa ya gitu kan. Apa sih sebenarnya, boleh dijelasin nggak itu singkatannya apa sih? Itu adalah sertifikasi untuk NLP, Master Counselor. Oke. Oh, NLP Master Counselor. Oke, sebenarnya sore hari ini tahu nggak sih kenapa teman-teman ini saya undang untuk di acara podcast tentang well-being dan inklusi ekonomi sore ini. Kira-kira tahu nggak kenapa sih alasannya ada di sini? Nggak tahu, aku tiba-tiba diundang. Nah, kalau Karunia sendiri tiba-tiba diundang sore ini, tahu nggak kenapa? Sebenarnya pembicaraannya kan udah lama ya. Udah lama soal ngomongin ya economic empowerment, terutama untuk gender issues. Ya itu sih yang aku tahu ya. Tapi mungkin kalau ada in details lagi yang mau detailkan. Oke, sip. Tenang aja, pasti ada banyak pertanyaan. Sebenarnya kita ini saat ini tuh berbicara tentang teman-teman ini adalah pakar-pakar untuk isu kesehatan. Kita berbicara saat ini adalah tentang kesehatan fisik dan kesehatan mental. Dan kita mengetahui bahwa pasca COVID-19 itu banyak sekali yang terdampak dari kita bilang global pandemic ya untuk COVID-19 itu. Baik secara kesehatan fisik itu declining maupun secara mental juga declining dan menjadi lebih populer untuk kesehatan mental, menjadi lebih baik dikenal setelah COVID-19. Nah, di saat bersamaan pada saat COVID-19 terjadi itu banyak sektor-sektor yang lumpuh, khususnya sektor ekonomi atau pendapatan, dan itu sangat berdampak di kelompok perempuan maupun kelompok keberagaman gender dan seksualitas. Nah, kita paham bahwa pada saat itu ada PSBB ya, PSBB di
di mana setiap orang tidak boleh keluar lebih daripada jam 10 malam, dan sudah ada per zona, ada zona yang sangat rawan, ada zona yang sedikit lebih rawan, sehingga kebebasan untuk berpindah itu tidak banyak diizinkan. Banyak tempat perbelanjaan yang tutup, dan tempat perbelanjaan hanya bisa membuka untuk khususnya kayak pasar tradisional dan juga supermarket ya. Jadi untuk layanan lain tuh tidak banyak yang terbuka kecuali rumah sakit. Nah, itu kan sangat berdampak sekali ya untuk teman-teman baik kelompok perempuan atau kelompok minoritas lainnya gitu. Nah, kira-kira kalau pengalamannya boleh nggak diceritain, apa tuh namanya, Kak Ramin, so far pada saat COVID-19 itu apa sih yang terdampak sekali kepada Kak Ramin khususnya untuk kesehatan fisik dan kesehatan mental? Boleh diceritain nggak, Kak? Waktu COVID, aku kebetulan sama my ex-wife, kita ke Palembang untuk bantu taking care of mamahnya. Pada saat itu memang kami dikasih kesempatan untuk menjaga beliau, dan kami menerapkan holistic healing untuk Alzheimer yang aku dan mantan istri aku research, dan setahu kami belum pernah diterapkan. Jadi waktu kami ke sana, mertua sudah, kalau bilang di tahap angka 0 sampai 10 adalah sudah jalan meninggal. Beliau di tahap 9, yang sudah nggak bisa jalan, nggak bisa makan sendiri, nggak bisa ke toilet sendiri, sudah almost vegetative state gitu. Dan selama 2 tahun itu kami terapi secara holistik, dari physical, mental, spiritual, emotional, medical. Jadi pelan-pelan kondisi beliau membaik dan bisa jalan sendiri lagi, bisa ngomong lagi, bisa bercanda, bisa makan sendiri, bisa pegang sumpit sendiri. Dan kalau di skalain lagi mungkin sudah di tahap 4 kali ya, lebih sembuh. Terima kasih Kak Ramin. Kalau Kak Kurnia gimana nih pengalamannya selama COVID-19 saat itu? Oke, the first COVID, pertama kali COVID itu PSBB ya bahasanya. Itu saya lagi flight ke Solo, dan kebetulan pas sampai sana tiba-tiba lockdown, full lockdown. Jadi saya ada di Solo 1 tahun, nggak bisa keluar dari Solo karena nggak ada penerbangan, nggak ada kereta juga nggak ada, jadi nggak ada transportasi. Maksudnya saya di sana 1 tahun, and then after that saya balik ke Jakarta. Nah di situ udah mulai tuh banyak challenge-nya tuh mulai muncul di situ, karena saya satu di layanan kesehatan, saya tetap buka juga untuk layanan kesehatan kami. Banyak protokol yang harus diikutin, bukan cuman hanya untuk di pasiennya, tapi juga untuk di karyawan kami sendiri gitu kan. Secara jumlah pasien menurun drastis, mungkin bisa dari yang itu cuma tinggal 30% lah gitu. Terus belum lagi kami hampir beberapa orang di tim kami juga ada yang punya comorbid, jadi itu juga menyulitkan untuk kita keluar rumah. Di satu sisi mereka tim medis yang harus ketemu pasien. Habis itu kalau dari 100% manusia film festival sendiri yang awalnya kita berencana untuk melakukan itu offline screening, tiba-tiba harus berubah selama 2 tahun jadi online screening. Jadi adjustment-nya pada saat COVID itu banyak banget. Kalau ngomongin mental health issue sendiri, ya hampir semua lah. Saya mungkin, apalagi kalau yang tinggal di perumahan yang deket masjid, itu kayak I don't know, every like 20-30 minutes itu selalu ngedengar berita duka, dan itu benar-benar belum lagi suara ambulans, itu benar-benar yang bikin down banget.
Dan saya waktu COVID Delta yang lagi rame, saya 1 bulan nggak keluar rumah. Literally I don't go out, benar-benar nggak keluar rumah sama sekali karena saya ada comorbid juga. Itu yang membuat saya takut lah tertular gitu. Karena kan dengan comorbid akan jauh lebih berat ya. Gitu. Ya saya paham sih setiap orang punya challenge-nya masing-masing. Bahkan saya pun yang mungkin bisa dibilang lebih fit dibanding yang lain ya punya challenge yang saya sendiri. Ternyata selama COVID-19 banyak tantangan ya untuk setiap orang ya, baik secara kesehatan Dan fisik bener. maupun mental ya. Benar tadi Kunia bilang di Palembang pun juga setiap banyak masjid di sekitar rumah kami. Setiap berapa menit ada announcement ini meninggal, itu meninggal, ini meninggal, itu meninggal. Dan untuk kami secara keluarga juga sulit sekali karena papa mertua aku juga comorbid. Terus mama mertua aku Alzheimer. Jadi kami secara keluarga semua benar-benar menjaga mereka supaya enggak ketularan. Jadi selama 2 tahun tinggal di rumah aja, nggak keluar sama sekali. Bahkan aku jadi transform gardennya untuk tanam sayuran dan buah-buahan. Aku berhasil tanam lebih dari 50 macam, jadi kita makan dari situ. Setiap hari panen. Jadi mungkin mbak yang cuman beli bawang yang keluar cuma sebentar, dan itu pun juga dengan protokol yang sangat ketat. Semprot sebelumnya, setelah semprot lagi. Terus nggak boleh ketemu orang, nggak boleh ngobrol sama orang cepet-cepet. Ya itu berat sih. Nggak ketemu orang tuh berat. Iya. Berat sekali. Karena kita manusia sosial ya, untuk Iya. tidak bertemu dan berinteraksi sosial tuh kayaknya menjadi tantangan ya. Nah tadi kita berbicara pada saat COVID-19, karena kita sudah di pasca COVID-19. Nah menurut Kak Kurnia sendiri, status kesehatan fisik dan mental kita ini, kalau melihat dari balik di tahun 2020 hingga saat ini itu trennya itu seperti apa ya untuk kelompok yang tadi saya sempat sebutkan untuk perempuan dan kelompok keberagaman gender dan seksualitas itu. Karena kan kalau kita melihat itu apalagi berdampak sama ekonomi ya. Karena kalau misalnya saya dengar, walaupun sudah ini udah tahun ke let's say 2022 tuh baru dimulai pasca ya, berarti ke 2022, 2003, 2004, 2005, ini tahun keempat ya, tahun keempat itu aja masih banyak teman-teman yang struggle untuk kembali ke lini pekerjaan awalnya gitu loh. Kalau yang menurut Kak Kurnia amati untuk kesehatan fisik dan mental dan kaitannya dengan bagaimana mereka bisa bekerja ke waktu yang normal, kita ngomongnya pasca sebelum ada COVID kan masa-masa yang general ya, yang tidak ada kekhawatiran dengan pandemi. Itu gimana menurut pandangan Kak Kurnia? Kalau buat saya, kalau kita ngomongin ekonomi sama kesehatan tuh saling berhubungan ya. Nah, saya satu kalau misalkan kita nggak punya kekuatan ekonomi, gimana kita mau makan dengan bergizi gitu kan, misalkan, atau mengambil pengobatan yang memang sesuai gitu. Nah kalau waktu dari COVID kemarin, karena kan saya juga ikuti beberapa teman-teman pergerakan juga, terutama untuk teman-teman yang kerja di sektor informal. Nah itu mereka agak kesulitan untuk mereka kembali lagi ke pekerjaannya. Karena ya beda lah kalau memang kita kerja di sektor formal, ada work from home. Nah, tapi kalau teman-teman yang kerja di sektor informal kan ya sudah hilang aja gitu lapangan pekerjaannya. Itu lapangan pekerjaan hilang, satu untuk makan aja sulit kan. Itu akan berdampak juga ke kesehatan fisiknya. Terus belum lagi nanti akan berdampak ke kesehatan mentalnya dia. Nggak punya pekerjaan, sulit makan, terus belum lagi harus mikirin anak, keluarga dan yang lain. Itu banyak sih sebenarnya yang akhirnya saya lihat juga sampai sekarang even COVID udah dibilang kita bisa bilang normal lah ya, kayak flu biasa gitu. Tapi pada kenyataannya di sektor ekonomi nggak begitu, terutama untuk teman-teman perempuan atau teman-teman yang marginal secara gender atau seksualitas gitu, yang memang sulit untuk mencari pekerjaan formal.
Kalau saya sih melihatnya seperti itu ya. Jadi memang belum lagi dengan kondisi balik lagi setahun tahun inilah tiba-tiba ada informasi kalau funding dari luar terhenti. Itu juga untuk teman-teman yang memang bergerak di sektor NGO itu juga akhirnya kehilangan lapangan pekerjaan kan. Jadi ya sangat korelasinya itu sangat erat gitu antara ekonomi sama kesehatan juga. Itu boleh tahu nggak Kak, kalau untuk yang sektor informal apa saja sih yang paling banyak dilakukan oleh teman-teman dari kelompok perempuan dan kelompok marginal tadi Contoh biasanya? paling gampang itu misalkan buruh, terus kalau yang kerja asisten rumah tangga, atau yang mungkin teman-teman yang bekerja sebagai pekerja seks misalkan, ya itu salah satu lini pekerjaan ya yang kita nggak bisa pungkiri juga. Ya itu akan sangat terdampak sih. Gimana pun itu mata pencaharian mereka, kita nggak bisa tutup mata juga. Yang nggak ada penghasilan ya mereka nggak bisa, they cannot go on with their life gitu kan. Ternyata banyak tantangannya. Kalau misalnya Kak Ramin sendiri, bagaimana sih status kesehatan fisik dan mental setelah COVID-19 tadi itu yang Kak Ramin sempat lihat atau sempat alami, atau mungkin teman-teman Kakak alami juga yang khususnya berdampak terhadap income generating itu tadi, misalnya mata pencaharian, apakah mereka hilang mata pencaharian atau mereka menjadi kesehatan mentalnya turun drastis hingga tidak bisa kerja sama sekali gara-gara PSBB yang berkepanjangan tahun 2020 hingga 2021 contohnya, atau ada cerita-cerita apa lagi yang mungkin Kak Ramin pernah dengar atau alami pada saat itu hingga saat ini? Waktu COVID itu saat-saatnya aku sebelum transisi. Jadi aku tidak terlalu terpapar dengan komunitas. Cuman dari pengalaman aku sendiri memang bisnis aku sendiri juga terdampak sekali. Dari contohnya aku waktu itu punya desain company. Contohnya 1 tahun bisa bikin 10 kalender. Pas waktu COVID cuman 1 atau 2. Dan tahun 2002 malah 0. Jadi untuk aku sendiri terdampak banget. Untuk teman-teman aku juga yang work from home, gaji mereka dipotong, terus malah ada beberapa yang di PHK karena sudah nggak bisa digaji, dan itu menimbulkan banyak trauma yang mereka sulit untuk menghadapi. Dan of course selama 2 tahun itu terpengaruhi ya income-nya. Jadi untuk catch up untuk income barunya itu juga susah sekali, apalagi kalau misalnya tidak punya tabungan. Even sekarang aku terlibat di komunitas, banyak juga cerita yang seperti itu, terutama kaum marginal ya. They're the first one to go gitu istilahnya. Jadi yang tadi Kurnia bilang juga, yang terutama yang informal workers itu sangat sulit sekali. Dan untuk balik lagi ke rhythm mereka sebelum pra COVID, itu juga menimbulkan banyak sekali trauma-trauma yang mereka nggak bisa hadapi, dan juga nggak tahu akses untuk bagaimana menghadapinya. Mungkin aku boleh nambahin sedikit. Kalau kita ngomong teman-teman marginal ya, sebelum COVID aja mereka tuh udah kesulitan untuk cari pekerjaan dari sektor formal gitu. Satu, pendidikannya mungkin ijazah, even KTP aja kadang-kadang sulit kan gitu. Terus masuk lagi COVID gitu. Jadi dari penghasilan mereka yang mungkin mereka dapatnya dari sektor informal ya akhirnya hilang gitu aja. Jadi beban ganda lah ke mereka. Itu sih yang mungkin saya bisa tambahin sedikit.
Tadi saya ada topik sempat menarik ya tadi masalah sektor informal walaupun sebenarnya untuk tadi sempat disebutkan untuk pekerja seks itu tidak diformalisasi di Indonesia tapi sudah menjadi kayak lumrah suatu hal yang melumrah ya di Indonesia itu terjadi. Nah kalau misalnya saya sempat baca ya beritanya di mana pada saat COVID-19 rate jumlah orang mengakses konten pornografi itu meningkat dan jumlah orang membayar subscriber untuk subscribing itu meningkat. Berarti kan itu kan ada pekerjaan seks ya. Karena pekerjaan seks tidak harus selalu kontak fisik dengan klien ya. Sedangkan itu bisa menjadi bagian dari virtual ya. Nah, itu kan topik menarik tadi ya. Apakah hal itu tadi itu selama COVID-19 atau hingga saat ini itu menjadi alternatif kah yang terjadi saat itu untuk menjadi income generating mereka dari teman-teman? Apakah pernah dengar seperti itu di Indonesia ya? Karena itu yang saya dengar di luar negeri. Karena ada satu situs layanan www.itu.com gitu kan. Nah, itu tuh jumlah pelanggannya membludak dan jutaan dolar Amerika itu yang saya dengar. Ya, it could be sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi kalau kita ngomongin seks itu kan nggak hanya progresi tapi juga pleasure ya. Ya dopamin sih pada akhirnya. Kenapa akhirnya mungkin ya pengalihan lah ketika kita lagi fokus daripada mikirin yang enggak, mikirin yang di luar banyak berita duka. Ya mungkin palihannya ke situ ya itu kan naikin stimulus dopaminnya juga gitu untuk mereka jadi lebih fun. Kalau dari saya sih mungkin seperti itu. Ya apalagi cara paling mudah ya saya rasa ya itu mungkin bisa jadi salah satu jalan keluar tercepat dan termudah ya pada saat itu. Kalau di Indonesia sebenarnya angka pekerja seks online itu meningkat kan memang setelah COVID. Udah nggak lagi di jalan tapi secara online tuh mereka memang ada peningkatan sih. Tapi masih tradisional. Maksudnya apakah mereka menjadi performance secara online atau mereka bertransaksi secara online? Karena pada saat subscribing adalah bagian transaction ya kan, tapi maksudnya adalah apakah mereka itu alih fungsi yang tadinya itu harus one on one person akhirnya cuman by cam seperti yang ada yang saya baca itu, atau mereka lebih yaitu berjanjiannya secara online tapi tetap tradisional, ketemu harus one on one seperti itu. Kalau di Indonesia aku nggak punya datanya, tapi kalau di luar negeri memang betul akhirnya mereka on cam kan, buat mereka lebih secure, lebih aman, gak ada kontak fisik, tapi ya needs-nya untuk funnya terpenuhi sih. Jadi mungkin Ramin boleh menambahkan juga. Kalau aku lihat dari human behavior, memang wajar ketika sesuatu di take away dan keperluan itu ada, the needs is still there. Mereka akan cari wadah lain dan fasilitas lain untuk memenuhi pleasure-nya itu. Karena pleasure itu harus dipenuhi. Karena it creates a deep void kan. Sama seperti kalau kita ketagihan dengan apapun, dengan drugs, dengan alkohol, dengan shopping, dengan games. Seks hanya salah satu seeking pleasure yang cepat, quick pleasure jadinya. Jadi kalau misalnya tidak bisa ketemu one on one, ya otomatis si customer-nya ini mencari cara lain untuk mengakses, untuk memenuhi fulfilled pleasure-nya. Dan si pekerja ini kalau mereka bisa punya network dan punya fasilitas, mereka juga akan menjadi kreatif. Gimana caranya sih supaya tetap bisa memenuhi demands. Jadi sebenarnya demands, supply demand juga ya. Cuma nggak dipungkiri memang the needs is there. Jadi kalau aku juga nggak punya data untuk Indonesia, cuman itu wajar sih, understandable dan kemungkinan terjadi kalau memang punya fasilitasnya. Dan perlu diketahui juga, waktu COVID pasti akan lebih was-was
karena takut ketularan kan. Hmm. Jadi kalau misalnya ketemu one on one, resikonya akan lebih tinggi. Jadi beralihlah ke internet. Jadi sebenarnya untuk tadi itu income generating dari kelompok marginal yang mempunyai profesi khusus tadi itu sebenarnya bisa beralih ya, yang tadi harusnya one on one menghindari kemungkinan terpapar dengan COVID-19. Walaupun sebenarnya di Indonesia trennya mungkin tidak mengikuti tren secara global ya. Mereka masih ya namanya Indonesia ya masih tradisional ya, masih tetap yang harus one on one, masih harus ketemu mungkin ya itu tadi ya berbeda ya. Mungkin walaupun sekarang akhirnya trennya makin banyak seperti itu. Dan mungkin di Indonesia juga belum banyak yang fasilitator untuk melakukan bisnis online itu. Kalau di luar negeri memang sudah ada established companies yang melakukan itu, yang paid advertising segala semuanya, membership. Kalau di sini aku juga nggak terlalu paham tentang sektor itu. Cuma sepertinya belum banyak ya. Atau sebenarnya di Indonesia nggak ada datanya aja. Iya mungkin. Mungkin belum ada datanya. Karena ya. underground sekali. Iya. Kalau kita masuk ke dalam dan digging for the data mungkin ada gitu. Cuma masalahnya mungkin kita belum ada Di black datanya. web mungkin ada. Mungkin sekarang nggak ada Dark web. datanya aja. I see. Nah, so far tadi kan ini topiknya sebenarnya sangat menarik banget ya. Bagaimana teman-teman bisa tetap bertahan hidup, bisa mencari nafkah pada kondisi pasca COVID-19, tapi di saat bersamaan kesehatan fisik dan mental pun juga harus terpenuhi karena ya tadi sempat dijelaskan bahwa kalau badan nggak sehat, jiwa nggak sehat, gimana bisa bekerja dengan baik? Ataupun sebaliknya, kalau tidak dapatkan pekerjaan, bagaimana bisa asupan gizinya terpenuhi dan bisa bekerja seperti layaknya manusia pada umumnya, seperti itu. Sejauh ini agak menahan nafas ya. Kebijakan pemerintah kita ini sudah seperti apa sih mengatasi isu kesehatan fisik dan mental, khususnya pasca COVID-19 untuk kelompok perempuan dan kelompok marginal tadi? Kak Ramin atau Kak Kurnia yang mau mulai duluan gitu, karena pada saat kebijakannya ada, tapi yang mana gitu, misalnya peraturan nomor berapa gitu, atau yang seperti apa? Karena kalau kita lihat berita terbaru yang saya dengar ya, mungkin saya perlu cari referensi lagi. Tadinya BPJS itu ditanggung hampir 100% atau 100%. Sekarang hanya 60% atau 80% ya. 80%. 80%. Nah, berarti kan ada 20% yang gap. Padahal kita berbicara dengan kondisi ekonomi Indonesia, rata-ratanya, apakah Indonesia itu sudah graduasi dari tingkat kemiskinan atau belum? Jawabannya belum 100%. Apakah kepesertaan BPJS-nya itu sudah 100% semua Indonesia? Itu juga belum. Apakah tingkat pembayaran iuran 100%? Itu juga kita belum tahu apakah 100%. Tapi sekarang peserta sudah dibebankan untuk membayar BPJS 80% saja yang ditanggung, 20% dibayar. Bayangkan untuk penyakit-penyakit kronis termasuk kesehatan mental, karena jujur saya ya belum pernah mengakses untuk layanan konseling yang ditanggung oleh pemerintah. Jadi ini karena saya ada Kak Kurnia dan Kak Ramin mungkin bisa menjelaskan gitu. Sejauh mana sih kebijakan pemerintah kita ini yang benar-benar sudah mengcover untuk isu kesehatan fisik dan isu kesehatan mental, khususnya untuk perempuan dan kelompok marginal. Karena tadi dibilang kalau nggak punya KTP nggak punya BPJS loh. Betul, Ya kan? betul. Nggak punya KTP nggak punya BPJS gitu kan. Jadi ini kayak Bosi Malakama, telur dulu apa ayam dulu, atau ayam dulu atau telur dulu kayak gitu. Ini boleh monggo Om Pimpa berdua, siapa duluan Jamsud? Siapa? Secara cepat kali ya. Aku hanya bisa cerita yang dari pengalaman aku dengan komunitas. Sulit. Memang pemerintah kewalahan sekali, terutama untuk kelompok marginal. Mereka banyak sekali diskriminasi. Ya, ketika ke puskesmas ditolak, atau dicari alasan, atau dipersulit. Cuman akhirnya yang bisa mengakses pelayanannya
yang tadi Arfi bilang, kesehatan mental BPJS itu sudah dilakukan, tapi hanya sebatas level yang kalau boleh aku bilang yang nggak terlalu profesional, dan sebatas untuk yang aku tahu untuk transisi. Jadi bukan untuk beneran mental illness. Mental illness pun juga, aku ada temen yang kok kayaknya main pingpong gitu. Sekali datang hari ini dibilang penyakit ini, diagnosa ini, terus minggu depan datang dengan dokter yang beda, psikiater yang beda, dirubah lagi diagnosanya. Terus datang lagi, dirubah lagi diagnosanya. Jadi aku pikir kok kayak main-main ya mendiagnosa penyakit mental gitu. Padahal itu sangat serius. Karena itu akan menjadi stigma, akan menjadi identitas untuk pasien itu. Jadi memang ada banyak effort. Cuman aku rasa masih belum full tertuangkan. Dan enggak semua fasilitas mendapatkan perhatian yang khusus. Kalau sebenarnya kalau kita ngomongin secara undang-undang itu kan dari tahun berapa tuh 2009, 2014 untuk undang-undang dasar tentang kesehatan tuh sebenarnya pemerintah sudah menyediakan itu kan, kesehatan umum sama kesehatan mental. Tapi seingatku tuh tahun 2022 ada Permenkes nomor 54 kalau nggak salah, itu terkait dengan layanan inklusif non diskriminatif untuk kesehatan mental. Tapi dari hasil penelitiannya UNDP sama ada satu lagi itu yang menyatakan sebenarnya belum sampai ke situ. Nah ini kalau saya tanya sama teman-teman yang di lapangan juga, untuk teman-teman expert di kesehatan mental, basically layanannya udah ada. Karena memang secara undang-undang hampir semua puskesmas harus menyediakan layanan psikologi, konseling, psikiater di puskesmasnya. Tapi yang jadi permasalahan adalah expertnya yang nggak ada, layanannya ada, psikiaternya nggak ada, psikolognya nggak ada. Layanannya sih ada sebenarnya di puskesmas. Kalau kita datang ke puskesmas pasti ada gitu, di daerah manapun tuh pasti ada gitu, karena memang standarnya begitu. Tapi begitu kita mau datang mau konseling, psikolognya nggak ada, atau dia kalau di daerah ya nah dia harus pegang di beberapa puskesmas. Jadi secara scheduling kalau ada orang mau akses itu akan sulit. Tapi setelah COVID itu, yaitu di Permenkes nomor 54 tahun 2022 itu menyatakan tentang inklusivitas sama non diskriminatif. Ya tapi bukan dibantah ya, maksudnya tapi di apa ya? Ada penelitian juga dari UNDP sama dari aku lupa satu lembaga lagi, itu yang menyatakan kalau belum sampai ke situ lah gitu. Jadi sebenarnya pemerintah sudah mengupayakan itu secara sistemik itu udah mengupayakan itu, cuman ya di lapangan ternyata kenyataannya jalannya belum se-smooth itulah. Sebenarnya untuk peraturannya cukup bagus ya dengan Permenkes 54 tahun 2022 tadi ya, inklusif dan non diskriminatori. Cuman ya itu tadi expertnya tidak tersedia expertnya. Dan biarpun tersedia, implementasinya itu kan tergantung dari setiap dokternya, tergantung dari kepercayaan mereka. Ya mungkin satu lagi yang mungkin perlu diperhatikan adalah ketika mereka buat undang-undang itu, untuk teman-teman marginal, ketika mereka mau mengakses pertama kali itu, untuk mereka mau melangkah mengakses aja itu udah sesuatu yang cukup berat lah ya. Tabu ya. Ya, jadi kalau perlu dipikirkan sistem di luar dari Fasiankesnya, bukan hanya sekedar sistem di dalam Fasiankes. Kami sendiri pernah melakukan piloting di beberapa rumah sakit di daerah. Itu yang memang kita training tuh bukan hanya di petugas nakes, tapi mulai dari satpam, mulai dari orang-orang sekitar rumah sakit itu yang udah kita kasih edukasi lah gitu.
Kalau mungkin nanti ada teman-teman yang datang dengan tampilan yang berbeda apa, jadi mereka tuh begitu masuk wilayah lu di parkiran atau pintu masuk aja tuh udah merasa nyaman gitu. Nah itu yang mungkin kadang-kadang ya pemerintah sebagai itu ya mereka mikirinnya ya gimana layanan memberikan layanan yang terbaik gitu. Tapi mereka lupa kalau sebenarnya ada lingkup lain yang sebenarnya perlu diperhatikan juga. Itu betul sekali, banyak sekali terjadi di kaum marginal, terutama yang tampilannya beda. Ketika masuk ke parkiran aja sudah dihakimi. Jadi udah merasa nggak enak, merasa nggak nyaman. Bagaimana bisa meneruskan prosesnya? Biarpun sudah bisa meneruskan prosesnya, banyak dari teman-teman aku yang ketika counseling kok dijudge gitu. Kok malah dibilang, kamu ngapain kayak gini? Itu kan dosa. Kamu bodoh ya gitu. Banyak sekali. Jadi ada beberapa yang sudah sampai ke 20 konselor gonta-ganti. Dan tetap aja treatmentnya seperti itu. Jadi memang semua perlu holistik ya. Betul. Dari bawah sampai atas. Untuk menerapkan inklusivitas ini dan indiskriminasi ini. Ternyata ya tantangannya tidak hanya di kebijakan yang tersedia, tapi pada saat itu sudah diimplementasikan masih ada tantangan-tantangan lain. Nah, ini kan menjadi suatu permasalahan yang sangat penting ya, dan menjadi bagian dari demokrasi, karena kan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Namun tadi ada perlakuan diskriminasi dari salah satu konselornya atau ahli kesehatannya gitu kan. Dan itu mungkin juga terjadi tidak hanya di kesehatan mental, tapi kemungkinan besar di kesehatan fisik juga ya. Nah, kira-kira kalau menurut Kak Ramin sendiri, masalah utamanya apa sih ini yang perlu diatasi? Karena saat bersamaan ya, kalau teman-teman mendapatkan diskriminasi, gimana mau mereka mendapatkan pengobatan? Gimana mereka mau lebih sehat dan akhirnya bisa bekerja dan menghasilkan uang seperti itu ya. Betul. Kan begitu pula sebaliknya ya. Betul. Kan kalau mereka tidak punya uang, tidak bisa bayar BPJS misalnya, akhirnya tidak bisa mengakses layanan kesehatan tersebut. Betul. Ya kan. Tadi juga sempat disebutkan untuk layanan kesehatan mental hanya masih terbatas di untuk yang transisi. Nah, menjadi pertanyaan, apakah untuk layanan kesehatan yang lain, untuk konseling kesehatan lain, karena kan konseling tidak hanya untuk teman-teman yang melakukan transisi saja kan. Misalnya burnout karena pekerjaan, atau karena tuntutan karir, ataupun masalah keluarga, ataupun korban KDRT atau kekerasan seksual, mereka butuh layanan konseling juga seperti itu. Nah, so far yang Kak Ramin ketahui sendiri, layanan-layanan tadi itu seramah apa sih, seterbuka apa sih, seaksesibel apa sih kepada perempuan dan kelompok rentan ini atau masyarakat umum? Karena kalau kita ngomongin masyarakat cuman kelompok rentan dan marginal dan perempuan, mungkin bisa jadi masyarakat umumnya pun nggak pernah dikasih tahu informasi mereka bisa melakukan layanan itu cuma-cuma loh, gratis loh, untuk layanan konseling tadi loh. Karena udah biasa stres itu, padahal kalau stres dibiarin berkelanjutan bisa jadi nanti hipertensi bisa. Betul. Jadi atau bisa jadi penyakit-penyakit lain yang tidak terdeteksi dari macam-macam psikosomatisnya. Iya. Nah, so far layanan apa aja sih yang sebenarnya itu tersedia yang Kakak tahu, yang sebenarnya sudah ada di layanan pemerintah tadi itu, yang masyarakat umum tuh bisa mengakses dengan mudah dan gratis sebenarnya? Karena kalau saya dengar tadi yang Kak Ramin sampaikan, teman saya bilang iya ada, itu pun setelah dikulik-kulik, dicari sedalam mungkin, ada gratis gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak dikulik-kulik itu, mereka taunya itu semua bayar, jadi harus seolah-olah semua harus ke swasta. Padahal di BPJS itu atau di layanan pemerintah tadi itu ada sebenarnya. Kalau menurut Kak Ramin gimana? Memang ada. Jadi Kurnia juga bilang, cuman ya seberapa accessible. Ya kan,
untuk tadi kan aku cerita dari pengalaman aku dengan komunitas. Kalau untuk masyarakat yang biasa itu akan lebih mudah untuk diakses karena tidak ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kalangan rentan. Tapi masalahnya adalah apakah ada kesadaran untuk mau mengakses kesehatan mental dengan konselor atau psikolog atau psikiater, karena banyak yang masih percaya dengan tabu bahwa itu adalah tidak baik, itu adalah gila, Quote-unquote sakit jiwa ya. sakit jiwa. Benar. Mungkin itu untuk karena kan generasinya beda-beda ya. Mungkin yang dari baby boomer, sandwich generation, sama milenial begitu dibilang kesehatan mental, oh ini rumah sakit jiwa gitu kan. Iya, betul. Jadi aksesnya ada, fasilitasnya ada, dokternya ada, tapi apakah si pasien ini mau mengakui bahwa aku ada masalah nih, ada masalah mental, mungkin bukan masalah mental, aku udah masalah yang nggak bisa aku tanganin sendiri secara emosional. Dan kesadaran itu sepertinya belum pervasif ya, belum banyak. Karena aku sendiri sebagai konselor, banyak sekali klien-klien aku yang awalnya mereka nggak percaya dengan konseling karena tabunya itu. Dan ketika teman-temannya, keluarganya tahu konseling, lu ngapain sih cerita-cerita ke orang lain? Ini kan masalah keluarga, masalah ini. Terus diledek-ledekin gitu. Jadi ada satu ketakutan untuk even maju ke ranah itu. Nah, itu yang perlu disosialisasikan bahwa mental health itu sama aja dengan physical health loh. Cuman mental health itu nggak kelihatan. Physical health kelihatan. Dan cara tubuh kita menyembuhkan diri sendiri itu mirip. Cuman apakah kita bisa menerima kondisi emosional kita, bisa mendengarkan tubuh kita, atau hanya menjalankan norma-norma yang seharusnya terjadi ketika satu emosi keluar, di stopin, diabaikan, merasa malu. Jadi itu hal pertama yang perlu awareness dulu, bahwa akses untuk counseling itu normal loh, dan nggak perlu malu. Justru dengan bisa mengenali diri sendiri, emosi diri sendiri, justru itu akan membuat kita merasa lebih aman. Dan keamanan itu yang justru akan mendorong kita untuk bisa mencari pencapaian di kerjaan. Karena kalau diri kita nggak merasa aman, bagaimana bisa self-actualization, aktualisasi diri? Bagaimana kita bisa mencari passion kita? Bagaimana bisa mencari pekerjaan yang kita sukai? Nah, tadi kan Kak Rami menjelaskan dari sisi general, dari sisi mungkin yang bisa saya tangkap dari the baby boomer, sandwich, and millennial. Nah, mungkin kalau Kak Kurnia kan cukup dekat dengan millennial to Z ya, mungkin ya. Jadi mungkin bisa memberikan juga gambaran. Karena kalau misalnya saya lihat sih dari Gen Z ini sih ya, dikit-dikit burnout gitu kan, apa-apa burnout, apa-apa toxic, apa-apa ini gitu kan. Kalau misalnya yang generasi sebelumnya kayak ditahan-tahan, tapi ke generasi ini tuh sangat ekspresif ya. Nah, apakah dengan keterbukaan tadi itu, dengan keterbukaan ekspresi tadi itu sudah berjalan lurus
linear nggak sih dengan mereka mengakses untuk terapi kesehatan mental misalnya kayak gitu, untuk pergi ke konselor kah, untuk melakukan konseling kah, atau untuk bertemu dengan psikolog atau psikiater seperti itu. So far pengalaman yang Kak Kurnia dengar itu seperti apa ya untuk generasi ini? Ya, kalau dari kacamata saya ya, from my point of view sih belum. Gitu. Tadi kalau misalkan nambahin juga dari Ramin soal urgency sama aksesibilitas ya. Tadi betul kalau misalkan mental health tuh kan nggak kelihatan ya gitu. Urgensinya tuh kita nggak bisa tahu. Beda sama kalau orang tiba-tiba sakit jantung atau tiba-tiba demam tinggi gitu. Itu kan oke, ini urgent, harus segera ke rumah sakit. Tapi kalau mental health kan nggak. Nah, balik lagi ke aksesibilitas. Ada beberapa teman-teman yang waktu COVID or after COVID datang ke saya juga. Mereka bilang, saya butuh konseling sama psikolog atau psikiater gitu. Buat dia sudah urgent gitu, tapi urgent enggaknya kan itu nanti tergantung dari expert yang menentukan kan. Nah, cuma dia mau pakai akses BPJS. Aku tawarin ke akses BPJS di Jakarta, dia bilang, ya aku udah coba Kak ke situ, tapi 1 bulan lagi baru akhirnya dia bisa konseling, yang which is ya itu kan balik lagi ke urgensinya. Aksesibilitas itu belum apa ya, belum bisa memenuhi itulah gitu. Banyak birokrasi. Ya jadinya di saat dia ngerasa dia urgent untuk dia harus konseling ke psikolog atau psikiater, tapi dia baru bisa akses 1 bulan kemudian, yang which is itu udah terlambat ya buat saya. Terus kalau misalkan ngomongin Gen Z, ya Gen Z lah, Gen Z dengan keterbukaannya mereka itu terkait sama akses ke mental health, buat saya it's a good thing. Kenapa? Karena akhirnya semua orang aware kalau kalau itu tuh bukan sesuatu yang tabu gitu. Itu sesuatu yang memang sama aja kayak penyakit fisik, kayak kondisi fisik gitu. Kondisi mental juga harus dirawat. Tapi kalau aksesibilitas apakah sudah linear atau belum? Mungkin saya bisa bilang di Jakarta sudah. Tapi kalau kita ngomong nggak usah jauh-jauh deh, ke Bandung atau Bogor. Iya. Mungkin kalau ke situ aja psikolog atau psikiater aja mungkin belum tentu ada gitu. Atau ke Bekasi yang paling dekat, atau Depok gitu. Secara layanan sih ada psikolognya, layanan psikologi, tapi begitu kita datang mau daftar, psikolognya nggak ada gitu. Maksudnya masih ada kekurangan di situ lah gitu. Ya itu paling kalau saya bisa jawab, di Jakarta mungkin sudah, tapi kalau kita mau ngomong di luar itu, saya rasa masih sangat kurang sih. Boleh aku tambah? Kita jangan ngomongin apa luar Jawa ya. Belum yang 3T, terjauh, terluar, dan terpencil. Itu kayak nanti dulu deh. Ya, Karamin mau nambahin silakan. Aku menambah tentang Gen Z. Banyak justru klien aku yang Gen Z saat ini. Yes. Karena mereka lebih paham tentang mental health dan mereka merasakan sekali. Kenapa aku bisa bilang gitu? Dari observasi aku ya, dari studi aku, Gen Z itu adalah generasi yang paling bingung. Karena orang tuanya Gen Z adalah gennya aku. Dan generasinya aku adalah yang mengalami transisi antara pra-digital dan masuk ke digital. Ya kan, dimana pra-digital itu cara asuhnya itu yang seperti orang tua. Sementara post-digital ini banyak sekali exposure tentang mental health. Nah, mental health ini exposure-nya mulai lebih terlihat di seluruh dunia karena internet. Karena aku mengalami sendiri. Sebelum internet tuh susah sekali untuk mencari informasi. Perlu ke library, itu pun juga perlu tahu nyari buku apa. Dan kalau buku psikologi kan sangat berat sekali. Belum ada buku-buku yang untuk orang awam. Jadi setelah internet masuk,
orang terpaparkan dengan namanya mental health, dan lebih banyak orang yang bisa sharing, dan dari sharing itu banyak sekali findings, banyak sekali research baru. Jadi disitulah mulai booming. Nah, Gen Z ini lahir setelah internet. Jadi di dunia mereka pun sudah ada akses untuk informasi itu. Sementara orang tuanya banyak yang konflik antara ini aku mau menerapkan cara lama atau cara baru. Karena di klien-klien aku tuh yang orang tuanya belum bisa menerima cara-cara baru, tetap menerapkan cara lama. Sementara Gen Z-nya sudah menjalankan cara baru, sudah terekspos, sudah banyak self-awareness tentang mental health. Jadi mereka nggak pernah bisa ketemu. Orang tuanya mengharuskan norma, stigma, doktrin, sementara anaknya mau kebebasan untuk terima aku dong, validasi aku dong. Itu yang mereka mau. Makanya kalau belum bisa memahami cara pikir mereka, cara mereka hidup, informasi yang mereka dapatkan, pengertian mereka, itu masyarakat akan menerapkan norma-norma sesuai dengan kacamata mereka. Sementara Gen Z itu mereka nggak mau mengikuti norma, mereka mau menerima diri sendiri, mau orang supaya menerima, memvalidasi, mengasihi mereka apa adanya, bukan seseorang yang bisa dikontrol. Sangat kompleks ya ternyata. Yang satu minta kebebasan, yang satu membawa norma di saat bersamaan, sehingga hal-hal tersebut kayak saling bertubrukan ya. Karena kan kalau kita dididik oleh orang tua kita either orang tua kita adalah baby boomer ataupun sandwich generation, kita diajarkan norma ya. Walaupun sekarang juga tetap norma umum, norma sosial, norma hukum gitu kan. Gen Z saat ini sangat aware gitu, sangat self aware. Tapi saat bersamaan tuh kayak kalau saya berbicara tuh antara individual rights dan communal rights. Yes. Jadi itu kan what come first, mana yang pergi duluan ya kan. Karena pernah tuh beberapa kali saya juga memperhatikan ya, bertubrukan tuh antara individual rights dan communal rights-nya itu. Jadi dan mungkin memang saat ini menjadi tren tersendiri untuk di Gen Z itu lebih mengutamakan si individual rights-nya, dan mereka lupa bahwa masih ada communal rights-nya di situ saat bersamaan. Dan jangan lupa teman-teman, ini ada pertanyaan online dan bisa dikirimkan. Pertanyaannya akan diberikan kepada dua narasumber kita. Akan saya bacakan pertanyaannya. Udah ada satu masuk pertanyaan ya. Siap-siap ya. Sabar. Masih banyak pertanyaannya. Ini sangat menarik pembicaraannya. Nih, tadi kan tadi udah sebutin akses gitu kan. Ini kan sebenarnya urgensi ya. Kita ngomong Jakarta linear, mungkin nggak 100% linear, benar kan? Mungkin kita ngomonginnya, kita berbicaranya juga berdasarkan kelas. Bisa jadi terjadi karena ada distorsi kelas juga antara yang awam atau menengah ke atas atau atas. Seperti itu. Mungkin untuk yang atas sudah tidak perlu lagi pergi ke puskesmas ya untuk mengakses BPJS ya, udah punya private psikolog sendiri yang bisa hampir 24 jam ya, harganya juga harga premium ya. Mengingat Indonesia kadang-kadang ya bayarnya harga kaki 5 tapi mau layanannya premium kan ya. Setelah jam 5 masih tetap aja pengen nelpon gitu kan. Nah, ini kan urgensi, ini terlihat nih bahwa ada urgensi peningkatan akses dan ketersediaan layanan kesehatan fisik dan mental untuk kelompok perempuan dan marginal. Bagaimana agar mereka tetap bisa berdaya juang sehingga mereka bisa resilient dan bisa memenuhi kebutuhannya. Nah, sejauh ini apa ya yang kira-kira bisa didorong untuk ke sana
Sehingga si akses dan ketersediaan layanan fisik dan mental ini bisa tetap diberikan, tapi di saat bersamaan mereka juga akhirnya menjadi insan yang sehat secara fisik dan mental, sehingga mereka bisa menjadi kita berbicara ekonomi produktif secara ekonomi, seperti itu. Kira-kira apa sih yang perlu ditingkatkan urgensinya? Siapa mau Silakan. jawab? You're welcome. Mau Tadi ramin boleh dulu, dulu. boleh Kurnia kalau sebelum lupa ya, takut lupa ya, boleh. Kurnia. Pertanyaannya apa tadi? Tadi itu, ini kan ada urgensi untuk akses dan ketersediaan layanan kesehatan agar insan-insan ini, khususnya yang perempuan dan kelompok rentan ini, secara ekonomi itu menjadi produktif. Karena kan kalau tidak bisa mengakses layanan itu, berarti kan ada hak yang tidak tersalurkan, sehingga secara fisik maupun mental mendapatkan gangguan, dan dia tidak bisa menjadi produktif sebagai insan dan tidak bisa berkontribusi terhadap pembangunan, seperti itu. Nah, kita kan berbicara bagaimana kita mau ngomongin masalah ekonomi inklusif kalau secara fisik dan mentalnya aja tidak inklusif buat mereka, seperti itu. Apa yang perlu didorong nih? Sistem. Kalau dari saya sih sistemnya ya. Tadi kalau ngomongin soal pemberdayaan, ya mereka juga dilibatkan dalam proses pembuatan ekosistemnya sendiri untuk kesehatan mental atau kesehatan fisik gitu. Karena ini yang juga saya lihat di Jakarta sama di beberapa wilayah, terutama yang muda-muda, yang Gen Z itu mereka creating their own system untuk gimana caranya mereka punya peer satu sama lain. Karena kalau ngomongin kesehatan mental terutama, akan lebih mudah untuk mereka berdialog di awal pertama kali dengan peernya yang mungkin sebaya atau seumuran atau punya masalah yang sama, komunitas yang sama. Dan saya lihat ada di beberapa wilayah kayak kemarin terakhir tuh saya ke Garut, Bandung, itu mereka yang muda-muda nih, yang Gen Z, mereka udah mencoba creating the system. Itu sesuatu yang buat saya sangat perlu diapresiasi. Di Jakarta pun juga seperti itu. Di hampir sekolah-sekolah, anak-anak juga sudah mencoba untuk membuat sistem bersama dengan konseling BP di sekolahnya untuk mereka creating peer yang nanti kalau memang itu akan dilarikan ke psikolog atau ke psikiater gitu. Buat saya sih itu yang paling utama adalah sistemnya dibangun dulu. Terus ya pemberdayaan untuk siapapun itu yang terlibat dalam ini, ya mereka ikutlah membangun sistemnya. Terus kalau dari pemerintah sendiri yang paling utama ya mungkin saya bisa highlight sedikit adalah kalau kita ngomongin soal ekonomi, ya semakin masyarakatnya sehat harusnya ekonominya juga semakin meningkat. Gitu kan. Kalau nggak salah dari WHO sendiri tuh secara penelitian every $1 invested into the health system itu bisa naikin kurang lebih sampai $4 for the economic growth gitu. Jadi itu sesuatu yang mungkin perlu di highlight juga ke pemerintah sih, maksudnya ketika kita mau melakukan advokasi gitu. Tapi satu juga yang perlu saya highlight lagi adalah kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Betul. Itu nggak boleh nggak boleh dipisah ya. Ya nggak boleh dipisah gitu, karena begitu itunya down ya semuanya jadi berantakan sih gitu. Imunnya turun, ya akhirnya akan berpengaruh ke semuanya sih gitu. Sama halnya dengan COVID kan, begitu COVID kita stres dikit nanti malah jadi berat gitu karena COVID-nya. Itu juga salah satu yang kita belajar juga dari COVID gitu. Ya kalau orang Indonesia kan tipikalnya gitu ya, it's always a blessing in disguise. Jadi mungkin Ramin boleh mau menambahkan. Gimana? Betul sekali, kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Justru malah mungkin lebih penting kesehatan mental diprioritaskan karena itu adalah invisible. Dan ketika nervous system kita sudah nggak bisa menampung, batin kita udah nggak bisa menampung emosi-emosi kita pendam, itu akan menimbulkan penyakit yang namanya psikosomatis kan, dan itu bisa apa aja gitu. Jadi balik lagi ke mungkin tadi aku ngomong tentang merasa aman dalam diri sendiri ya.
Aku cerita teman aku yang dia sendiri tidak merasa bahwa dia berguna. Dia banyak stres, banyak masalah keluarga, dan ketika mencari loker itu selalu dia tolak karena aku nggak layak dengan ini, aku nggak bisa ini, nanti takut gini interview gimana, meskipun aku udah bantu juga tetap aja dia seperti itu. Jadi masalahnya bukan sebenarnya di nggak dapat lokernya, tapi dia untuk maju ke depannya aja, untuk kirim CV-nya aja, untuk interviewnya aja udah takut ditolak. Itu aku rasa yang perlu di address dulu. Jadi untuk akses counseling ke konselor atau psikolog atau psikiater itu perlu dinormalisasi ya, supaya nggak tabu ya. Dan memang banyak sekali yang ke puskesmas untuk mengakses konselor, itu tenaga jasanya nggak ada, atau mereka nggak kompeten. Dan ketika nggak kompeten, mereka langsung cari jalan cepat untuk memenuhi kota. Dan mungkin akan dirujuk juga ke rumah sakit atau tempat lain yang makin satu bulan ya. Ujung-ujungnya tetap kuota ya. Tadi kuotnya menarik banget tadi yang masalah kesehatan fisik dan mental. Saya ingat satu pepatah Latin, kalau nggak salah itu dia itu anima sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Itu penting sekali. Ini nih pertanyaan ini, ada 2 pertanyaan tapi sangat beririsan ternyata. Oke, ini kita berbicara tentang kesehatan mental itu sangat sering dianggap sebagai urusan pribadi, padahal dampak dari ekonomi itu sangat nyata, bisa mempengaruhi tentang absensi. Kalau sakit absennya jadi banyak kan, berarti kan produktivitasnya menurun. Kalau biaya medisnya dia bayarnya swasta atau tidak memiliki asuransi, itu akan membengkak gitulah. Nah, negara ini masih terus mengabaikan stigma ini, dan bagaimana sebenarnya menanggung kerugian terbesar individu atau perekonomian nasional. Di satu lagi pertanyaan adalah, karena tadi berhubungan dengan permasalahan seolah-olah permasalahan individual. Nah, teman-teman pernah nggak sih menangin suatu kasus seseorang pelaku kekerasan abuse mungkin psikologis, adalah seorang NPD, Narcissistic Personality Disorder. Nah, bagaimana sih misalnya yang tadi kita bicara, misalnya kita bikin satu case gitu ya, salah satu staff di perusahaan A di-abuse oleh seseorang yang NPD. Nah, itu kan kalau orang ngeliatnya seolah-olah adalah permasalahan pribadi antara 2 individual di satu perusahaan. Tapi secara komunal itu mempengaruhi kinerja atau KPI-nya dari perusahaan tersebut. Pernah nggak teman-teman menghadapi permasalahan itu, seseorang dengan NPD melakukan abuse terhadap seseorang sehingga seseorang tersebut mendapatkan kekerasan, mengalami mental health problem, dan akhirnya mempengaruhi dari kinerjanya tersebut. Ini sebenarnya salah siapa? Salahnya mereka sebagai individual aja, atau pemerintah tidak membuat suatu sistem yang mana bisa memproteksi bahwa kesehatan mental itu penting, termasuk dalam kinerja, dalam ekonomi dan tatanan kehidupan. Karamin, karena ini bahasanya Karamin mbak NPD. NPD saya dengar lagi, oh my god, NPD. Aku sendiri personally belum ada pengalaman itu. Cuman kalau dilihat dari konteksnya, untuk mengakses fasilitas mental health itu, kalau dari konteks ini kan sepertinya itu ranahnya perusahaannya. Jadi di perusahaan itu memang benar itu adalah masalah personal. Cuman kan perlu ada awareness juga dari perusahaannya bahwa ini mempengaruhi kinerja semua orang di perusahaan ini nih, dan juga profitnya. Dan dari situ juga perusahaannya mempengaruhi lingkup yang lebih luas. Jadi
sebenarnya akses untuk mental health itu sudah ada di mana-mana, maupun online, puskesmas, bayar pribadi. Tapi balik-balik lagi, apakah individual ini mau mengakses? Dan ketika misalnya yang NPD ini dikasih tahu, oh kamu perlu konseling, dia akan merasa dijudge, dia merasa di-blame, dan juga akan menyerang balik kalau dia belum bisa menerima bahwa aku ini punya masalah. Karena untuk menerima, mungkin ini juga untuk semua orang ya, yang masih punya tabu tentang mental health. Untuk menerima bahwa aku punya masalah, itu secara normatif yang diturunkan dari nenek moyang adalah suatu yang lemah. Karena performance itu. Jadi ini kontradiksi antara aku mau perform atau aku mau menerima diri. Karena untuk bisa perform dengan baik, dengan tidak terpaksa, dengan tidak harus seharusnya, aku sebenarnya perlu menerima diri dulu, perlu aman dengan diri sendiri. Makanya ketika aku melangkah untuk melakukan sesuatu, itu bukan suatu kepaksaan, tapi kemauan, pilihan diri. Nah, untuk mengakui itu suatu kelemahan, bahwa aku salah, aku punya kelemahan, dan itu balik lagi ke ketika aku mengaku salah, diajarkan, dikondisikannya bahwa aku ini bukan orang yang baik secara moral. Dan setiap orang mau dilihat sebagai orang yang baik. Bisa NPD ya. Kak Kurnia gimana menghadapi kasus-kasus NPD ini, dan yang otomatis kan mempengaruhi kinerja dalam suatu perusahaan ya. Misalnya si A menjadi korban dari si NPD ini tanpa dia ngerasa bahwa dia adalah seorang NPD seperti itu, dan akhirnya baik si NPD-nya itu sendiri maupun si korbannya itu kan mengalami sama-sama memiliki mental health problem kan, kinerja turun, mungkin sakit yang satu gara-gara dihujat, kamu tuh salah gitu. Ada istilah yang terkenal tuh sering, si NPD suka nge-gaslighting kadang ya, NPD suka nge-gaslighting si korban gitu kan. Kalau aku sih sebenarnya kembali lagi ke, ya kita selalu bisa kembali ke perundang-undangan, ke tenaga kerjaan misalkan. Saya rasa itu wajib diadopsi sama hampir seluruh perusahaan yang ada di Indonesia, mau lokal, internasional juga kan mereka akan adopsi di sini. Ya kita bisa bisa kembali ke situ sih, kalau memang secara regulasi dalam perusahaan melindungi itu, ya kita bisa lari ke situ. Dan mungkin catatan juga tambahan adalah yang saya tahu untuk di beberapa kementerian di Indonesia itu mereka sudah menyediakan layanan konseling psikolog psikiater untuk karyawannya. Kalau misalkan multinational company itu hampir semua udah ada gitu. Tinggal di beberapa perusahaan-perusahaan lokal mungkin mereka masih mencoba adaptasi itu. Cuman kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjaannya itu belum disebutkan. Fisik mungkin sudah. Cuma kalau kesehatan mental kayaknya belum di Undang-Undang Tenaga. Tapi correct me if I'm wrong ya untuk yang kesehatan mental. Dan saya rasa yang tadi untuk kasus-kasus seperti itu sudah dilindungi oleh negara secara perundang-undangan yang harusnya diadaptasi sama perusahaan di sini. Terus kalau kita juga mau ngomongin inklusivitas, harusnya per tahun ini atau per tahun kemarin ya, aku lupa. ILO itu kan juga udah ada regulasi terkait inklusivitas yang harusnya kita sudah ratifikasi per tahun ini. Jadi sudah secara regulasi harusnya sudah jalan. Nggak ada lagi diskriminasi. Walaupun mungkin kenyataannya di lapangan mungkin masih ada. Tapi secara perundang-undangan harusnya negara kita sudah mengakomodir itu. Ya. Tapi balik lagi implementasi di lapangan sama apa yang tertulis di atas kertas itu mungkin agak sedikit berbeda sih. Terima kasih sekali. Boleh tambah? Ya, silakan. Aku mempertanyakan justru pertanyaannya, kenapa specifically NPD?
Ya, memang Ya ada kan? pertanyaan aja muncul seperti itu. Jadi memang ini kan menjadi exercise bersama ya, Iya, exercise betul. bersama ya. Karena mungkin kita sering mengalami hal tersebut dan banyak di sekeliling kita adalah banyak orang-orang NPD yang melakukan kekerasan dan ternyata adalah dia butuh apa tuh namanya untuk mengakses kesehatan mental juga di situ. Betul. Karena saya baru ingat teman saya mantannya NPD ternyata. Jadi oh iya ya itu ya gitu kan. Karena kenapa aku tanya gitu? Untuk mendiagnosa seseorang NPD itu perlu proses yang panjang sekali. Dan ketika kita melihat suatu behavior dan mendiagnosa, self-diagnose atau melabel itu NPD, itu akan menimbulkan dampak yang stigma yang sangat-sangat nggak enak, sangat berat gitu, sangat negatif ke orang itu. Dan dia akan balik lagi menjudge diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, oh gue NPD, oh gue nggak NPD. Dan itu sangat-sangat toxic untuk dia sendiri dan untuk teman Sekelilingnya. sekelilingnya. Karena aku pernah bipolar Oke. selama 30 tahun dan aku sudah sembuh. Itu sekarang aku sering kali dengar ketika orang mudi dibilang, oh dia bipolar kali. Tapi apakah pernah mengerti bipolar itu seperti apa sih sengsaranya? Jadi gampang sekali untuk orang melabel, oh dia NPD, oh dia bipolar, dengan pattern-patternnya segala. Tapi itu sesuatu stigma yang tidak baik. Jadi kenapa dibilang dia NPD? Kenapa nggak dibilang, oh memang behavior dia kayak gini patternnya. Tapi kenapa perlu dilabelkan sebagai NPD? Jadi sebenarnya menjadi pelajaran buat kita semua ya. Ini terima kasih sekali dan sangat kaya akan informasinya. Saya minta satu kata penutup dari masing-masing pembicara. Kira-kira sarannya apa sih untuk peran dari swasta dan pemerintah agar untuk kesehatan fisik dan mental ini bisa mendorong insan-insan, kelompok rentan, kelompok perempuan nih untuk mencapai ekonomi inklusif. Kalau dari Kak Ramin sendiri gimana pesan dan pesannya? Kalau aku mungkin jangan terlalu pikirkan tentang performance. Karena performance achievement itu akan terjadi dengan diri sendiri secara natural ketika si individual ini merasa aman dengan dirinya. Dan untuk merasa aman dengan dirinya, dia perlu untuk mengenali dirinya sendiri. Kalau misalnya dia hidup di environment yang toxic dan dia disalahin, dihukum, diledekin, di gaslight, di belittle, di apapun itu, direndahkan, dia akan merasa nggak aman. Jadi penting sekali menurut aku untuk akses mental health ini untuk disosialisasikan bahwa self awareness tentang mental health itu it's okay. Itu bukan sesuatu yang perlu dipermalukan. Dan ketika culture ini untuk bisa akses mental health bisa terjadi dan setiap individual bisa merasa aman secara kolektif, baru akan ada support system. Karena kalau di kolektif aja secara individual yang nggak merasa aman, bagaimana dia bisa mensupport kolektifnya dan ekonomi yang lebih besar lagi makronya. Pesan untuk pemerintah dan swasta? Hilangkan birokrasi supaya akses mental health lebih bisa mudah diakses. Kalau Kak Kurnia gimana pesannya untuk pemerintah dan swasta supaya kesehatan fisik dan mental ini tercapai sehingga produktivitas kelompok perempuan dan rentan ini menjadi lebih inklusi lagi dalam ekonomi pembangunan? Kalau saya sih sebenarnya lebih ke ya ini peran andil semua orang ya, nggak cuma pemerintah, nggak cuma swasta, tapi kita juga di sini. Tadi yang udah disampaikan juga yaitu terkait produktivitas kan. Kalau misalnya kita ngomongin soal ekonomi, economic growth ya, kalau penduduknya sehat ya secara nggak langsung ya economic growth itu akan terbangun dengan sendirinya gitu.
Kalau ngomong karena ini juga agak sulit ya kalau tiba-tiba lari lagi ke inclusivity, itu sebenarnya memang bentuk betul kalau dari saya adalah PR dari pemerintah. Gimana caranya mereka bisa ngebuat, suatu ekosistem yang lebih inklusif buat kita semua. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang, ya kesehatan dan juga produktivitas, ya itu andil kita semualah. Kalau misalkan teman-teman ada yang bekerja di sektor swasta, ya kenapa nggak mulai encourage dari perusahaannya sendiri. Yang saya lihat juga teman-teman saya melakukan itu juga, akhirnya membawa perubahan. Yang di sektor pemerintah juga mungkin bisa masuk sedikit-sedikit pelan-pelan, karena hampir semua real case yang saya temukan semua berawal dari langkah mereka yang pertama, dan itu individual ya, mereka sendiri masuk ke lingkungannya yang akhirnya membawa perubahan sih. Jadi kalau buat saya Betul. itu PR kita semua. Terima kasih sekali sudah hadir di acara podcast sore hari ini. Terima kasih. Inputnya sangat-sangat kaya dan semoga bisa didengarkan oleh audiens yang lebih banyak ya, karena penting banget kesehatan fisik dan mental. Dan jangan lupa untuk bertemu lagi di seri podcast kita Inclusive Economy di season selanjutnya. Dan saya kembalikan pada sampai ketemu lagi, dan saya kembalikan kepada Keki. Bye bye. Bye. Oke, terima kasih Kak Arfi, Kak Ramin, dan Kak Kurnia untuk diskusinya pada sesi ini. Terima kasih juga untuk semua yang udah datang hari ini. Thank you so much for tuning in. And if you think today's discuss was interesting, please consider following us on our social media. We are on Instagram, Free and Equal Right. And we are also on YouTube channel Berdikari dan Setara. End of today's session, everyone. Thank you so much for tuning in and see you at the next at Free and Equal Right event. Thank you. Goodbye.